Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Katrina Natasha dengan NIM 2101664. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai gangguan berbahasa untuk pemenuhan mata kuliah pengantar psikolinguistik yang diampu oleh Ibu Dr. Randus Ermawati MPD. Adapun gangguan berbahasa ini adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi di mana kondisi ini mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi baik secara verbal ataupun tertulis. Gangguan ini dapat menyebabkan kesulitan dalam memahami bahasa, menghasilkan bahasa, atau menggunakan bahasa secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Gangguan berbahasa ini secara garis besar dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, gangguan akibat faktor medis, dan kedua, akibat faktor lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan faktor medis adalah gangguan baik akibat kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan alat-alat bicara. Secara medis, menurut Siddhartha tahun 1984, gangguan berbahasa itu dapat dibedakan atas 3 golongan. Yang pertama, gangguan berbicara, yang kedua, gangguan berbahasa, dan yang ketiga, gangguan berpikir. Yang pertama, gangguan berbicara. Berbicara merupakan aktivitas motorik yang mengandung modalitas psikis. Oleh karena itu, gangguan berbicara ini dapat dikategorikan ke dalam 2 kategori. Yang pertama yaitu akibat mekanisme berbicara, dan yang kedua gangguan psikogenik. Mekanisme berbicara adalah suatu proses produksi ucapan atau perkataan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, lidah, atau otot yang membentuk rongga mulut, serta kerongkongan dan juga paru-paru. Maka gangguan berbicara berdasarkan mekanismenya ini dapat dirinci menjadi gangguan berbicara akibat kelainan pada paru-paru, kelainan pada pita suara, kelainan pada lidah, dan kelainan pada rongga mulut serta kerongkongan. Untuk yang kedua yaitu gangguan psikogenik. Gangguan berbicara psikogenik ini sebenarnya tidak disebut sebagai suatu gangguan berbicara. Mungkin lebih tepat disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal, tetapi yang merupakan ungkapan dari gangguan di bidang mental. Gangguan berbicara psikogenik ini antara lain yang pertama yaitu berbicara manja. Disebut dengan berbicara manja karena adanya kesan anak atau orang yang melakukannya meminta perhatian untuk dimanja, seperti kanak-kanak yang baru jatuh, terluka, ataupun kecelakaan. Terdengar adanya perubahan pada cara berbicaranya. Untuk yang kedua yaitu berbicara kemayu. Berbicara kemayu ini berkaitan dengan perangai kewanitaan yang berlebihan. Jika seorang pria bersifat atau bertingkah kemayu, jelas sekali gambaran yang dimaksudkan oleh istilah tersebut. Berbicara kemayu ini dicirikan oleh gerak bibir dan lidah yang menarik perhatian dan lafal yang dilakukan secara ekstra menonjol atau ekstra lemah, gemulai, dan ekstra memanjang. Untuk yang ketiga yaitu berbicara gagap. Gagap adalah berbicara yang kacau, yang sering tersendat-sendat atau mendadak berhenti, lalu mengulang suku kata pertama atau kata berikutnya, dan setelah berhasil mengucapkan kata-kata itu, terdapat kalimat mengucapkan kalimat itu, kalimat dapat diselesaikan. Adapun hal-hal yang dianggap mempunyai peranan dalam menyebabkan kegagapan. Yang pertama, faktor stres dalam kehidupan. Yang kedua, pendidikan anak yang dilakukan secara keras dan ketat. Yang ketiga, adanya kerusakan pada belahan otak. Yang keempat, faktor neurotik familial. Yang terakhir adalah berbicara latah. Latah juga sering dinamakan dengan ekolala, yaitu perbuatan memeo atau menirukan apa yang dikatakan orang lain. Tetapi sebenarnya latah adalah suatu sindrom yang terdiri dari curah verbal repetitif yang bersifat jorok
dan gangguan lokomotorik yang dapat dipancing. Biasanya latah ini merupakan penyakit seorang perempuan yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Yang kedua ada gangguan berbahasa. Contoh dari gangguan berbahasa ini seperti afasia. Afasia ini adalah kondisi yang disebabkan oleh kerusakan otak yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara verbal ataupun tertulis. Afasia dapat menyebabkan kesulitan memahami bahasa, menghasilkan bahasa ataupun menggunakan bahasa secara efektif untuk kehidupan sehari-hari. Afasia ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu stroke, cedera otak, dan juga tumor otak. Afasia ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu afasia motorik. Afasia motorik yaitu kerusakan pada belahan otak yang dominan yang menyebabkan terjadinya afasia motorik bisa terletak pada lapisan permukaan. Afasia motorik ini juga terbagi atas 3 macam. Yang pertama afasia motorik kortikal, yang kedua afasia motorik subkortikal, yang ketiga afasia motorik transkortikal. Yang kedua ada afasia sensorik. Afasia sensorik ini terjadi akibat adanya kerusakan pada les kortikal di daerah Wernicke pada hemisferium yang dominan. Yang ketiga ada gangguan berpikir. Adapun contoh dari gangguan berpikir ini seperti yang pertama ada pikun. Orang yang pikun ini menunjukkan banyak sekali gangguan seperti agnosia, apraxia, amnesia, perubahan kepribadian, perubahan perilaku, dan kemunduran dalam segala macam fungsi intelektual. Yang kedua ada schizofrenik. Schizofrenik ini adalah gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir. Seseorang yang menderita schizofrenia ini dapat berbicara secara terus-menerus. Ocehannya hanya merupakan ulangan curah verbal semula dengan tambahan sedikit-sedikit atau dikurangi beberapa kalimat. Yang ketiga ada depresif. Orang yang tertekan jiwanya menyaksikan penderitaannya pada menyaksikan atau melampiaskan penderitaannya pada gaya bahasanya dan curah verbalnya. Untuk materi selanjutnya yaitu penanganan untuk anak yang mengalami gangguan berbahasa. Yang pertama yaitu berkomunikasi mengenai berbagai hal. Yang kedua, berkomunikasi untuk kontak sosial yang menyenangkan, bukan hanya untuk menyuruh melakukan sesuatu mengenai perkembangan bahasa. Yang ketiga, beri komentar dan tunggulah. Pada saat berkomentar pada perkataan anak, perlu memberi waktu untuk melihat bagaimana respon anak tersebut. Selanjutnya yaitu balaslah komentar anak. Dengan membiarkan komentar anak akan menganggap kurang diperhatikan. Apabila komentar anak dibalas, anak akan makin bersemangat untuk terus menjalin komunikasi. Nah, selanjutnya yaitu seimbangkan percakapan. Meskipun pada umumnya anak banyak berbicara mengenai dirinya, namun anak perlu didorong untuk berbicara mengenai orang lain di sekitarnya. Selanjutnya yaitu kita harus menjadikan percakapan sebagai permainan kreatif. Jika anak tidak merasa sedang dinilai cara bicaranya atau akan dikoreksi oleh orang dewasa,
Anak akan merasa bebas berekspresi, anak akan menciptakan kata-kata kreatif. Yang terakhir yaitu ikutilah aturan percakapan pada umumnya. Beri contoh berbicara untuk direspon, menunggu jawaban, membalas pertanyaan, berbicara dengan jelas, mengulang kata atau mengganti dengan kata lain yang lebih mudah untuk dipahami. Tunjukkan pula contoh untuk tidak memotong pembicaraan, tidak mempedulikan pertanyaan, tidak bergumam, bicara sendiri atau menjelaskan maksudnya. Mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai gangguan berbahasa. Jika terdapat kesalahan kata, akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.